Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi ub'ida 'anil waswas wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi nabda'u fihi tanaffus. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat di sana dan waktu Jepang di sini 2 jam berbeda, kita lebih cepat, tapi dalam kecepatan 2 jam itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Ini nikmat yang penting untuk kita syukuri, karena di antara sekian orang berkehidupan di hari ini belum tentu keseluruhannya bisa mendapatkan anugerah iman. Di antara sekian orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, alhamdulillah kita yang masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Indonesia Tokyo ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah dan zikir-zikir kita insyaallah juga diperkenankan dengan penerimaan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama ini syukur dan kebahagiaan tersendiri kami diberikan kesempatan kembali untuk membersamai jamaah di Masjid Indonesia Tokyo ini, di masjid yang sama-sama kita berjuang untuk bisa menghadirkannya. Dari awal peresmian juga saya menghadiri dan mengikuti kegiatan dari sejak bahkan Ramadannya, di luar Ramadannya, dan kita ingin mengingatkan dengan beberapa kawan-kawan yang mungkin masih menggunakan seragam koko kebanggaan dan kebahagiaannya itu, Mas Uwais, Mas Yusuf dan kawan-kawan lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa masjid ini didirikan dengan dasar satu kolektivitas keislaman yang kuat. Di sini ada semangat untuk berjamaah, semangat untuk membangun kerukunan, dan betul-betul berjuang untuk bisa memperkenalkan Islam dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di lingkungan Tokyo dan pada umumnya di Jepang. Mudah-mudahan niat dan seluruh apa yang kita harapkan itu sampai hari ini masih dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, subuh itu memiliki keistimewaan yang unik, baik di dalam Al-Quran juga di dalam keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking unik dan istimewanya, Nabi bahkan memberikan contoh langsung yang kelak akan diikuti, bahkan diburu oleh para sahabat, baik yang senior dan yang paling menarik juga berkompetisi di dalamnya sahabat yang junior. Sampai saking inginnya mengetahui aktivitas Nabi dalam mempersiapkan subuh ini, ada sebagian nanti sahabat junior yang ingin mengetahui lebih dalam sampai lingkar terdekat Nabi. Ada yang mencoba menginap di kediaman kerabatnya untuk mengetahui bagaimana Nabi bangun dari tidurnya hingga mempersiapkan subuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya akan batasi pada 3 bagian pokok terkait dengan subuh ini, sehingga dengan batasan ini saya berharap kajian kita efektif. Yang pertama, karena kita hanya akan sampai pada jam 6.30 kurang lebih. Yang kedua, dari efektivitas dan fokus pada kajian kita ini, saya berharap ada perubahan kelak mulai dari hari ini, esok dan selanjutnya, tentang cara kita menyiapkan dan menghadapi serta mengamalkan nilai-nilai subuh dalam kehidupan kita. Jadi subuh itu bukan sekedar sholatnya dinilai penting, bukan juga bacaannya, tapi ada value-nya yang membimbing kita mengawali aktivitas dalam kehidupan. Secara cepat teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran satu-satunya nama sholat yang diperkenalkan dengan 2 nama itu hanya sholat subuh.
Yang lainnya ada yang disebutkan dengan namanya sekali, ada yang diisyaratkan dengan waktunya saja. Tapi subuh dia menjadi spesial karena disebutkan kedua namanya sekaligus, yang memberikan isyarat pedoman berkehidupan bagi setiap muslim khususnya dalam mengawali aktivitasnya. Jadi saya buka dengan satu gambaran begini dulu. Di Islam itu tidak ada satupun nama dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Baik ya? Dari namanya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ritualnya, itu bukan ritual hampa yang cuma kita bergerak-gerak, tidak. Di dalamnya ada maknanya, setiap bacaan ada artinya, bukan sekedar terjemahan, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna-makna yang kita dapatkan dalam proses ibadah itu. Karena itulah setiap ibadah dalam Islam itu selalu akan memberikan peran perubahan pada perilaku dan kehidupan kita. Saya ambil contoh begini. Apa parameter keberhasilan orang sholat itu? Ya? Nah, nanti ditinjau dari dua bagian. Secara fikih keberhasilannya benar dia. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan. Itu tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat. Baik ya? Yang kedua, dituliskan pahalanya, ini bakal akhirat. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salat itu di Al-Qur'an disebut dengan hasanah. Baik ya? Aqimis salata. Perhatikan kalimatnya, tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu Quran di surah ke-11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Nah, apa dampak salat yang disebut hasanah itu bagi dunia dan akhirat kita? Tadi secara fikih kalau benar salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan, kita meyakini sepenuhnya ada pahala dituliskan. Pahala itulah bekal kita pulang untuk ke akhirat. Kalau ini semua dilepas, jaket, baju, handphone yang bagus-bagus ya, masuk alam kubur aja dilepas. Jangankan ke akhirat, masuk alam kubur tidak dibawa. Baik ya? Nah, yang dibawa apanya? Nilainya, keikhlasannya, amal solehnya. Sekarang dampak dunianya apa? Maka dijelaskan kembali di Al-Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau salat itu benar dikerjakan, satu dampak dunianya dia bisa merubah perilaku, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dulu orang-orang yang hidup di era jahiliyah, ya, ketika kemudian diberikan risalah salat lewat Nabi Muhammad SAW, itu seketika bisa merubah perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Allah. Anda bayangkan, salat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta, dari pemukul menjadi perangkul, ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu salat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan pada diri kita. Ya, itu ditemukan nanti di Quran surah 13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu bahwa zikir yang benar itu berpengaruh pada ketenangan hati, berdampak pada ketenangan jiwa. Nah, salat ini puncak zikir tertinggi. Nanti berdoa juga zikir, karena doa disebut dengan zikir di Quran surah 7 ayat 205. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9, ya kan? Kita ba'da salat tadi zikir, Quran surah keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam salat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu ketika kita menunaikan salat, dan salat disebut dengan zikir, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid. Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, salat 2 rakaat, disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita.
Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita ke dalam keseharian. Nah sekarang kita akan mulai dari yang basic dulu, yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang mukmin, yaitu pertama menunaikan ibadah sholat. Waktunya dibuka dengan yang pertama, yaitu sholat subuh. Apa artinya subuh? Itu dulu. Jangan-jangan selama ini sholat subuh tapi kita belum mengetahui artinya subuh. Yang kedua, dia punya nama yang kedua lagi diperkenalkan dalam Al-Quran. Tadi yang saya bacakan, ya, contoh Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Ia juga disebut dengan Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut dengan subuh di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, subuh. Saya ulangi, subuh di dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap, rencana yang sudah matang. Asalnya bila Anda memiliki agenda yang tersusun rapi, yang siap Anda eksekusi, yang siap Anda jalani, itu orang Arab akan bertanya begini, kaifa asbaht? Nah, bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya bukan bertanya keadaan kita semata. Beda dengan kaifa haluk, apa kabarmu dia? Nah, tapi dia bertanya bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apakah sudah siap dengan rencana-rencana yang siap kau kerjakan? Baik kan? Nah, jika Anda ingin ambil ke akar katanya, dalam waktu mula Anda merencanakan sesuatu dan siap untuk dieksekusi di awal kehidupan Anda jalani, itu waktunya disebut dengan subuh namanya. Nah, jadi subuh disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa dari mulai Anda bernafas menjalani aktivitas, Anda sudah merencanakan berbagai macam kegiatan yang akan dieksekusi di waktu itu. Sholat ini disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa umat Islam itu dari mulai bangun tidur, dia sudah memiliki rencana-rencana yang terukur yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi tidak ada sikap seorang muslim sejatinya kecuali saat bangun tidur itu dia sudah punya rencana kegiatan yang jelas. Anda jam 7 mau di mana hari ini? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 nanti mau di mana? Sholat asar ditunaikan di masjid mana? Jadi pribadi muslim itu, menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang teratur. Menjadi muslim, menjadi pribadi yang terencana. Jadi diajarkan kita dalam sholat, dipaksa kita bangun untuk kebaikan kita, tapi juga dituntun untuk merencanakan semua kegiatan kita. Bahkan semakin tinggi iman dan takwanya, dia merencanakan sampai akhiratnya. Itu yang dimaksud Quran surah 59 di ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida panggilan, nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil orang-orang dengan jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan Allah ingin katakan begini, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, mau kalian merasa bertempat yang dekat, menengah, ataupun merasa di tempat yang jauh? Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tandih berfungsi mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan pada kalian semua. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun strata kehidupannya. Siapapun kalian, besarnya pangkat, tak punya jabatan, apakah merasa hartanya melimpah atau cukup hidupnya, berilmu atau sedikit ilmunya, tanpa kecuali aku tidak bedakan, kata Allah, sepanjang kalian masih menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah.
tingkatkan dan jaga selalu takwamu kepada Allah. Dan di antara ciri orang takwa itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dia memiliki kesiapan rencana sampai persiapan pulangnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya sholat. Ya, takwa itu bukan hanya baca Al-Qur'an. Nah, saya tanya begini, siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan boleh. Nah, ya, yang surganya Firdaus. Nah, Masya Allah. Dah, turun dulu. Yang merasa sudah cukup amalan untuk ke Firdaus. Boleh angkat tangan. Nah, sampai batuk tuh. Yang merasa amalnya masih sedikit. Yang merasa banyak salah, angkat tangan. Nabi Adam itu salahnya satu. Keluar dari surga. Anda salah banyak, pengen masuk. Nah, bagaimana memplanning itu? Menyiapkan rencana yang positif sampai kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi rumusnya kan turunkan jenis surganya di Al-Quran, ada 8 jenis, dari Firdaus sampai tekuni itu dengan profesi kita di bumi sampai kita mendapatkan hasilnya. Itulah subuh. Misal Anda menginginkan surga Firdaus, karakteristik penghuni surga Firdaus dan amalannya itu ada misalnya di Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Sampai Anda menemukan kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, siapa mereka itu? Nah, balik ke atas, qad aflahal mu'minun. Ciri pertamanya dia punya iman yang kuat. Bukanlah. Ada amana, amanu, yu'minun, mu'minun, beda. Amana, amanu baru standar keimanan. Perlu dilatih amal soleh, terus ditingkatkan. Karena itu ketika amanu dibuka lagi dengan amal soleh, dibuka dengan puasa, dibuka dengan sholat dan seterusnya. Ya, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ya, maka dipacu lagi dengan amal soleh. Naik nanti yu'minun. Ya, iman yang konsisten dijaga terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, latihan dia. Setelah merasa nikmat, merasa imannya kuat, ya cirinya salah satunya jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah saja sudah gelisah itu. Dia berubah jadi mukminun. Karena itu kualitasnya beda. Kalau amana, amanu baru sekedar sholat. Yang penting terpenuhi kewajiban. Kalau sudah mukminun, dia ingin memastikan sholatnya terasa nikmat dan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka Anda boleh menjadi pengajar, boleh menjadi pebisnis, boleh menjadi diplomat, birokrat, tapi dalam saat yang sama, kalau ingin Anda punya rencana ke surga Firdaus, jaga waktu sholat Anda dan tunaikan dengan khusyuk. Firdaus. Kalau sholat biasa, mungkin khusyuknya standar. Tapi pengen ke Firdaus, berusaha terus selama hidup dalam level kehusyuan yang tinggi yang mampu kita lakukan. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang enggak penting-penting tepikan. Nah, itu dibuat rencananya secara terukur. Kita tuh punya visi panjang loh, bukan cuma dunia. Sampai akhirat, akhiratnya turunkan, jadikan panduan berkehidupan. Nah, itulah yang dimaksud Quran. Surah ke-81, ayat 18. Subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah, kata Allah. Pakai kosam tuh. Demi waktu subuh, yang mengiringi setiap nafas yang keluar, yang baik, yang dengan itu keluarlah produktivitas amal soleh setiap makhluk. Allah kasih contoh. Maaf, setiap subuh itu diberikan semua contoh kehidupan kita. Tumbuhan, nafas pertamanya keluar oksigen. Ya, dia serap karbon dioksida, dia keluarkan oksigen pagi hari. Saya waktu di Utrecht di Belanda itu, setelah ada sesi mengajar itu, saya tinggal di satu flat apartemen. Itu depannya itu bagus sekali, hutan lindung yang terjaga, sehingga udaranya bagus. Saya ingin buktikan bagaimana ayat ini bisa terasa dalam fenomena alam. Saya keluar kurang lebih 2-3 menit sebelum waktu subuh. Itu udara yang terasa, masih terasa karbon dioksidanya, belum segar. Tapi begitu masuk waktu subuh, wasubhi idza tanafas, ganti. Oksigen mulai muncul, segarnya mulai muncul. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja dimulai waktu subuh, dia sudah punya rencana yang terbaik untuk memberikan manfaat dalam kehidupan.